Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi rasulillahi uswatan hasanatan li ummati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad afdali anbiya'illahi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulidin Nabawi Syarif. Qala al-musannif al-muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. As-sadis yang keenam tentang argumen atau dalil keabsahan memperingati Maulid. Annal Maulid asy-syarif yashtamilu ala dzikri maulidihi syarif. Bahwa sesungguhnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berisi penuturan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi substansi atau isi dari peringatan Maulid itu adalah menyebut sejarah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa mu'jizatihi, dan mukjizat-mukjizat beliau, ya. Jadi di dalam peringatan Maulid itu menerangkan tentang mukjizat-mukjizat beliau. Maka peringatan Maulid itu kalau dibaca semua tentang isi Maulid tidak selesai. Ya, bukan hanya sehari dua hari, ya. Karena apa? Yang dibaca itu sejarahnya orang besar. Orang yang kebaikannya tidak ada ujungnya, ya. Tidak ada batasnya. Katanya Habib Ali di dalam kitab Simtud Duror, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Wa ala tafannuni wasifi, walaupun beragam pendidikan, beragam latar belakang orang yang mensifati Rasulullah, orang yang akan memuji Rasulullah, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Masa zaman ini akan habis, sedangkan Rasulullah itu masih banyak sifatnya yang belum disebutkan. Artinya masa di dunia ini tidak cukup untuk menghitung, untuk menyebut-nyebut keistimewaan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelahirannya bagaimana, ya. Sebelum lahir sudah banyak kejadian-kejadian yang memberikan tanda yang akan lahir ini bukan sembarang orang, ya. Nanti insya Allah kita baca sejarahnya, ya, di momen Maulid ini biar kita lebih kenal kepada Rasulullah. Wasirati, dan biografi beliau, ya, biografi beliau, sejarah hidup beliau mulai masa kecil sampai beliau meninggal, itu isi daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rifi bihi, dan juga mengenalkan tentang Rasulullah, ya. Usaha mengenalkan Rasulullah itu ada di dalam peringatan Maulid.
Awalasna ma'murin bima'rifati. Bukankah kita ini diperintah untuk mengenal Rasulullah? Wa mutalabina bil iktida'i bi, dan kita itu dituntut untuk mengikuti Rasulullah. Bagaimana bisa mengikuti kalau belum mengenal? Gini babatan. Wa ta'assi, dan meneladani bi a'malihi, dengan perilaku beliau. Wal iman, dan beriman bi mu'jizatihi, dengan mukjizat beliau. Jadi kalau kita kenal, maka baru nanti kita bisa mengikuti. Wa tasdiqi bi ayatihi, dan membenarkan tanda-tanda kenabiannya. Jadi banyak tanda-tanda kenabian Rasulullah. Mulai sebelum lahir sampai beliau diutus, itu banyak mukjizat. Ya. Sebelum lahir, misalnya di Paris, di Persia, itu ada api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Itu disembah oleh penganut agama Majusi. Ya. Kalau ngaji perbandingan agama Zoroaster, penyembah api. Ya. Api yang tidak pernah padam, 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika Rasulullah mau lahir, itu padam. Ya. Maka orang-orang berfirasat, ini pasti ada kejadian besar. Kemudian juga tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad. Raja Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah yang secara akal tidak bisa dihalau. Itu oleh Allah dihancurkan. Ya. Makanya tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Ya. Nah, setelah 50 hari dari kejadian itu lahirlah Rasulullah. Termasuk kebiasaan orang kafir Mekah. Ini kalau punya anak, ya, kalau punya anak laki-laki bergembira. Tapi kalau punya anak perempuan malu, ya. Sehingga ada yang dibunuh hidup-hidup. Nah, ini terjadi setiap punya anak perempuan, orang kafir Quraisy pasti, ya, tidak akan suka, benci. Bahkan ada yang sampai dibunuh anaknya sendiri itu karena berjenis kelamin perempuan. Nah, pada tahun Rasulullah lahir, Allah ingin menyelamatkan Mekah dari pembunuhan. Maka semua wanita yang hamil di tahun kelahiran Rasulullah itu hamil bayi laki-laki. Ya. Jadi semua ibu-ibu di tahun kelahiran Rasulullah hamilnya adalah bayi laki-laki, sehingga tidak ada bayi yang terbunuh di masa Rasulullah lahir selama setahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di dalam kitab Maulid Simtud Durar, ya. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat bihamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hadal imam. Wa ma min hamilin, dan tidak ada orang hamil. Hamalat fi dzalikal am, yang hamil pada tahun kelahiran Rasulullah, illa atat bihamliha bi gulam, kecuali bayi yang dikandungnya itu berjenis laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Min barakati wa sa'adati hadal imam, karena dari barokahnya dan keberuntungan daripada pemimpin ini. Siapa pemimpin ini? Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu Rasulullah lahir itu tidak ada bayi yang terbunuh. Tidak ada pembunuhan bayi sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya. Wa kutubul maulid tuaddi hadzal ma'na tamaman. Dan kitab-kitab maulid menyuguhkan
hal-hal tersebut secara sempurna. Nah, tentang sejarahnya Rasulullah, sejarah kelahirannya, bagaimana Rasulullah di masa anak-anak, bagaimana Rasulullah di masa remaja, bagaimana Rasulullah menikah, bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga, bagaimana Rasulullah di dalam bermasyarakat, bagaimana Rasulullah menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana Rasulullah menjadi tokoh masyarakat, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin negara. Itu ada semuanya. Ada di kitab-kitab Maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka secara tidak langsung, karena kita ini diperintahkan untuk mengenal Rasulullah, sedangkan di peringatan Maulid itu kita dikenalkan Rasulullah, maka dengan kata lain, peringatan Maulid itu juga merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana argumen sebelumnya, bahwa di peringatan Maulid itu orang bisa semangat untuk sholawatan. Karena apa? Dilakukan bersama-sama. Bahkan kadang-kadang itu memakai ya alat terbang misalnya, kompang ya, terbang jidor atau yang lain, sehingga bisa semangat bersolawat. Sedangkan sholawat adalah perintahnya Allah. Maka secara tidak langsung ya, ma yahussu 'alal matlub fahuwa matlub. Acara yang membuat kita semangat terhadap perintah Allah, maka itu juga diperintah. Artinya apa? Peringatan Maulid yang membuat kita semangat bersolawat. Sedangkan solawat adalah perintah Allah, berarti peringatan Maulid itu adalah perintah Allah. Ya. Sama dengan yang keenam ini. Karena kita itu diperintah untuk mengenal Rasulullah dan untuk mengikuti Rasulullah. Sedangkan itu ada di dalam peringatan Maulid. Maka itu artinya peringatan Maulid juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan Maulid yang kita laksanakan wabil khusus di bulan kelahirannya ini menjadikan kita lebih mengenal beliau. Sehingga dengan mengenal, mengidolakan beliau. Kalau sudah mengidolakan beliau, kita akan meniru beliau dari perkataannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم